Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iniatul Isnaini dengan NIM 22020411030. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya mendapat bagian poin D, yaitu sabab urut. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sabab urut. Nah, sabab urut adalah peristiwa yang melatar belakangi adanya sabda atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang memiliki sabab urut bisa berlaku khusus hanya ketika Nabi menyabdakannya atau melakukan perbuatannya. Namun juga bisa berlaku universal yang mana hadis tersebut berlaku hingga akhir zaman. Ada hadis yang secara khusus diturunkan hanya untuk satu orang atau satu kelompok saja. Jadi tidak bisa diamalkan oleh orang lain. Namun ada juga hadis yang mana itu diturunkan untuk satu orang atau satu kelompok saja, namun bisa diamalkan oleh semua orang. Jadi berlaku untuk umum, meskipun penyebab turunnya hadis tersebut hanya orang atau kelompok tertentu saja. Nah, mengapa sabab urut itu penting? Karena ada beberapa hadis yang jika tanpa sabab urut itu kandungannya itu tidak bisa dipahami. Bukan tidak bisa dipahami, lebih ke nanti akan menimbulkan pemahaman yang keliru bagi orang-orang yang membaca atau berusaha memahaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Mustafa Yakub, tanpa sabab urut, hadis bisa dimengerti kandungannya namun akan menimbulkan kontradiksi dan pemahaman yang keliru. Nah, seperti apa hadis yang tidak dapat dipahami tanpa adanya sabab urut? Nah, berikut hadisnya, yaitu hadis tentang orang durhaka yang menopang agama. Wa innallah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Yang artinya, sungguh Allah menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka. Nah, jika kita pahami secara tekstual, jika kita memahami tanpa sabab urut, kita akan bertanya-tanya, maksud hadis ini apa? Mengapa Nabi bersabda bahwa Allah menguatkan agama Islam dengan adanya orang yang durhaka? Bagaimana mungkin bisa agama Islam itu kuat hanya dengan orang-orang yang durhaka? Padahal kita sendiri tahu bahwa Allah telah melarang adanya kedurhakaan. Dengan memahami sabab urut, maka kita tidak akan memiliki pemahaman yang keliru terhadap hadis ini. Yang mana sabab urut dari hadis ini adalah ketika itu pada perang Khaybar ada seorang kafir yang mengaku beragama Islam, yang mana dia ikut berperang bersama pasukan muslimin. Tapi Nabi mengatakan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Padahal orang tersebut sangat gigih dalam menghadapi lawan pasukan Islam. Hingga para sahabat itu kagum terhadap kegigihannya dalam menghadapi musuh-musuh. Namun para sahabat juga bingung mengapa bisa orang yang sangat gigih dalam berperang, namun Nabi menyebutkan bahwa orang tersebut masuk neraka. Kemudian ada kabar bahwa laki-laki tersebut tewas dalam peperangan karena banyak luka-luka yang ia dapat sehingga ia mati syahid. Namun kemudian ada berita lain yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut belum meninggal. Namun ketika malam harinya ada kabar bahwa dia bunuh diri. Nah, di sini ada dua opsi yang mengatakan penyebab Nabi mengatakan bahwa orang tersebut masuk neraka. Yang pertama, karena orang tersebut merupakan orang yang kafir, orang yang durhaka. Oleh karena itu, segala kebaikannya tidak pernah dianggap, meskipun dia telah berperang dengan gigih melawan musuh Islam. Nah, yang kedua, dikarenakan ia telah melakukan dosa besar yaitu bunuh diri. Jika hadis ini dipahami tanpa melihat asbabul wurudnya, maka akan muncul pemahaman bahwasanya Islam itu mendukung adanya kedurhakaan dan agama Islam menjadi kuat karena orang yang durhaka. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat sabab wurud terhadap hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya. Dalam konteks hadis ini,
kemenangan yang diperoleh kaum muslimin dalam peperangan itu disebabkan oleh kegigihan orang yang durhaka yang ada di dalam barisan pasukan muslimin, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kegigihan pasukan muslimin. Oleh karena itu, mengapa di dalam hadisnya Allah menguatkan Allah menguatkan agama Islam dengan adanya orang yang durhaka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.